Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Zakia, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Arimiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Thales, bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana pemikiran-pemikirannya, bagaimana perjalanannya berfilsafat, dan pengaruh penemuannya terhadap ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Thales adalah seorang filsuf Yunani kuno yang berasal dari Miletus. Diperkirakan, Thales lahir antara tahun 624 atau 625 sebelum Masehi. Pada saat itu, kota Miletus termasuk kota yang tentram sehingga memungkinkan masyarakatnya untuk berpikir tentang ilmu pengetahuan. Thales merupakan seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia juga seorang perintis matematika dan filsafat Yunani. Thales juga disebut sebagai bapak filsafat karena ia merupakan orang yang mula-mula berfilsafat. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, ahli astronomi, dan politik. Beberapa pemikiran Thales. Yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu, yang mana air mampu tampil dalam berbagai bentuk. Argumennya tersebut bagaimana bahwa bahan makanan mengandung air dan makhluk hidup pun membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Air juga dapat berubah bentuk menjadi zat padat, zat gas, dan zat cair tanpa mengurangi volumenya. Thales juga mengemukakan kalau bumi itu terletak di atas air. Bumi dipandang keluar dari laut dan kemudian tergenang atau terapung di atas air. Yang kedua, pandangan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia atau di jagat raya ini memiliki jiwa, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Teori ini disebut dengan teori Hilezoisme. Argumentasinya didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Berikutnya ada pemikiran tentang teorema Thales. Dalam geometri, Thales dikenal dengan teoremanya yang disebut teorema Thales. Ada 5 teorema Thales. Berikut diantaranya. Yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua dengan diameter yang sama besar. Yang kedua, sudut bagian dasar dari segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasar serta sudut yang bersinggungan dengan dasar sudah ditentukan. Dan yang terakhir, pemikiran Thales tentang pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang Ionia yang terancam serangan Persia dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos yang berposisi sentral di seluruh Ionia. Dalam sistem tersebut, kota lain di Ionia dianggap distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Salah satu pemikiran Thales di zaman sekarang yang berpengaruh adalah prinsipnya bahwa air merupakan segala dasar sesuatu. Kekuatan air sangatlah besar bagi kehidupan. Air tidak hanya menjadi sumber berkat, tetapi juga mendatangkan bahaya dan bencana seperti meluapnya sungai atau keringnya sumber mata air. Melihat kenyataan ini mengingatkan pemikiran Thales akan air merupakan prinsip segalanya. Aristoteles pun menjulukinya sebagai bapak filsafat karena filsuf pertama yang mulai berpikir rasional tentang asal-muasal segala sesuatu di dunia. Thales benar-benar mendewakan air. Segala sesuatu berasal dari air dan kembali lagi ke air. Namun satu hal yang diingatkan oleh Thales bahwa jangan pernah menyepelekan air. Jika air tidak dikelola dengan baik, maka akan mengalami kehausan di musim kemarau dan menghadapi banjir dan tanah longsor di musim hujan.
Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan apabila ada saran mohon diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.